Selamat datang kembali di warung kebanggaan kita semuanya, yakni Warung Bude Yanti Uye. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Ma Longming yang pada saat ini menantang Xiao Yan. Kedua belah pihak pada saat ini berada di arena dengan banyak orang yang menyaksikan pertempuran mereka. Di antara kerumunan pada saat ini ada banyak orang yang berharap Xiao Feng akan dikalahkan. Mereka benar-benar merasa cemburu karena mereka mengetahui sosok Xiao Feng adalah sosok yang lemah di masa lalu. Mereka benar-benar tidak menyangka Xiao Feng akan dengan cepat segera naik ke puncak, oleh karena itu mereka pada saat ini merasa sangat tidak senang. Terlebih lagi ada juga mereka yang sebelumnya pernah mengintimidasi Xiao Feng dan mereka takut jika Xiao Feng berkuasa mereka akan balik ditindas. Pada akhirnya mereka diam-diam mendoakan dan menantikan sosok Xiao Feng pada saat ini akan dipukuli oleh Ma Longming. Di arena juga pada saat ini Ma Longming tersenyum sinis ketika menatap ke arah Xiao Feng. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tetap tersenyum dan tetap tenang berhadapan dengan Ma Longming. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Ma Longming, tampaknya dilihat dari penampilan Ma Longming sekarang dirinya benar-benar terlihat sangat cemas ketika akan bertempur melawan Xiao Feng. Terlebih lagi mengapa Ma Longming pada saat ini tidak membiarkan Chen Li untuk bertempur melawan Xiao Feng terlebih dahulu. Dengan begitu maka Ma Longming akan bisa belajar dari pertempuran mereka. Menurut Xiao Feng juga pada saat ini sosok dari Chen Li lebih kuat jika dibandingkan dengan Ma Longming. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Ma Longming sedikit mengerutkan kening. Ma Longming lanjut berkata bahwa pada saat ini sebaiknya Xiao Feng harus fokus di dalam pertempuran mereka. Hal itu dikarenakan Ma Longming kali ini benar-benar tidak akan memberikan kesempatan kepada Xiao Feng untuk bisa melawan. Terlebih lagi setelah mengalahkan Xiao Feng, Ma Longming juga akan menunjukkan bahwa dirinya adalah orang terkuat yang berada di surga ke-9. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ma Longming, Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan lanjut meledek Ma Longming. Xiao Yan berkata bahwa Ma Longming hanya berada di peringkat kedua peringkat kekuatan. Xiao Feng pada saat ini benar-benar ingin melihat seberapa kuatkah orang yang berada di peringkat kedua di surga ke-9. Ma Longming pun pada saat ini merasa sedikit kesal sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Feng baru saja menang karena keberuntungan. Yang mulia Jiye telah terluka parah dan jika begitu permasalahannya Ma Longming juga akan bisa melakukan hal tersebut. Namun pada saat ini Ma Longming benar-benar akan menunjukkan kepada Xiao Feng bahwa keberuntungannya benar-benar telah habis. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan berkata kepada Ma Longming, sebaiknya pada saat ini Ma Longming jangan terlalu banyak omong kosong. Mengapa Ma Longming pada saat ini tidak langsung menyerang dan membuktikan apa yang pada saat ini bisa dilakukan oleh Ma Longming? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, Ma Longming pada saat ini benar-benar sudah tidak tahan lagi. Emosi pada saat ini melonjak di dalam hatinya. Terlebih lagi Ma Longming juga benar-benar memiliki kemarahan setelah pertempuran sebelumnya di gunung di puncak ke-8. Oleh karena itu pada saat ini Ma Longming benar-benar sama sekali tidak ingin menahan emosi yang meluap-luap di dalam hatinya. Origin abadi yang sangat tebal pada saat ini segera bergelombang dari tubuh Ma Longming. Tekanan yang kuat pada saat ini segera menyebar ke segala arah. Aura berwarna biru pada saat ini terpancar dari Ma Longming membuat semua orang pada saat ini merasa sedikit tertekan. Saat berikutnya semua orang benar-benar terkejut merasakan aura dari Ma Longming yang pada saat ini telah menembus ke puncak Douxian bintang 9. Melihat hal tersebut Xiao Yan juga tahu tampaknya benar kekuatan Ma Longming pada saat ini sudah meningkat. Tetapi meskipun begitu pada saat ini kekuatan tersebut benar-benar tidak ada apa-apanya di mata Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini langkah kaki Ma Longming segera dihentakkan dan sosoknya mulai bergegas ke arah Xiao Yan. Aura biru pada saat ini menyebar dengan cepat dan suhu di sekitar seketika turun dengan drastis. Origin abadi yang kuat pada saat ini juga segera berubah menjadi jarum es yang tebal dan besar dan banyak jumlahnya. Pada akhirnya jarum-jarum es ini segera dilesatkan ke arah Xiao Yan yang masih terlihat tenang. Xiao Yan pada saat ini melihat Ma Longming yang menyerang dan Xiao Yan menyadari bahwa metode ini sama dengan metode sebelumnya.
Tetapi meskipun begitu pada saat ini kekuatan dari serangan jarum ini sedikit lebih kuat seiring peningkatan kekuatan dari Ma Longming. Ma Longming juga pada saat ini memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan percaya diri ketika melesatkan serangan banyak jarum ini. Dengan kekuatannya yang pada saat ini telah meningkat, tentu saja serangannya juga akan menjadi semakin kuat. Oleh karena itu menurut prediksi dari Ma Longming sendiri seharusnya tidak akan terjadi hal seperti sebelumnya ketika dirinya bertempur melawan Xiao Yan. Namun pada saat yang bersamaan pada saat ini api yang menyilaukan segera melonjak dari tubuh Xiao Yan. Harapan Ma Longming juga pada saat ini benar-benar pupus bersamaan dengan api surgawi yang melonjak ke segala arah. Jarum es yang dilesatkan oleh Ma Longming juga pada saat ini sama seperti di pertempuran sebelumnya yang langsung menguap. Wajah Ma Longming pada saat ini benar-benar memiliki keterkejutan dan dirinya segera mengerutkan kening. Ma Longming menekan perasaan penuh malunya sebelum akhirnya dirinya segera menggenggam tangan kanannya. Tombak biru es juga pada akhirnya segera muncul di tangan Ma Longming dan dirinya pada saat ini segera kembali bergegas ke arah Xiao Yan. Dengan lambaian tombak di tangannya, sumber origin abadi juga pada saat ini meledak di udara. Udara dingin yang sangat tajam pada saat ini benar-benar segera menusuk ke arah Xiao Yan. Di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan teknik tinju api Fearless. Teratai api pada saat ini segera mengembun di telapak tangan sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengkompres ketika Xiao Yan menggenggam telapak tangannya. Tanpa banyak basa-basi Xiao Yan segera melesatkan tinju Fearless ini ke arah Ma Longming yang melesatkan tombak. Pada akhirnya benturan segera terjadi dengan kekuatan dahsyat yang meletus langsung bersamaan dari pusat benturan. Api seketika memenuhi udara dan langsung menghancurkan semua energi dingin dari tombak Ma Longming. Ma Longming pada saat ini benar-benar terkejut melihat serangannya benar-benar telah diblokir. Dan yang paling mengejutkan dari Ma Longming pada saat ini, Ma Longming bisa melihat bahwa tinju dari Xiao Yan benar-benar tidak berhenti dan terus-menerus melesat ke arah Ma Longming. Ma Longming pada akhirnya segera melesat mundur dan sumber origin abadi pada saat ini langsung segera melonjak berubah menjadi dinding es. Benturan pada akhirnya segera terjadi ketika tinju Xiao Yan berhadapan dengan dinding es. Gelombang kejut juga pada saat ini menyebar ke segala arah bersamaan dengan asap putih yang membumbung. Serangan Xiao Yan pada akhirnya benar-benar berhasil diblokir oleh Ma Longming dan Ma Longming pada saat ini menghela nafas lega. Setelah itu Ma Longming pada saat ini tanpa banyak membuang-buang waktu segera kembali mulai melesat ke arah Xiao Yan. Ma Longming masih dengan menggunakan tombak pada saat ini benar-benar melesatkan tombaknya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada akhirnya segera mengeluarkan pedang berat miliknya yang dibungkus oleh kain putih. Pedang ini juga pada saat ini dilapisi oleh lapisan api yang sangat kuat. Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan tangannya dan pedang segera dilesatkan menuju ke arah tombak yang dilesatkan Ma Longming. Benturan besi pada akhirnya segera terjadi di mana kedua belah pihak pada saat ini bertemu dengan senjata masing-masing. Suara dentang dan banyak benturan pada saat ini terus-menerus bergema di telinga setiap orang. Pertempuran intens di antara Xiao Yan dan Ma Longming pada saat ini benar-benar terjadi membuat mata semua orang hanya bisa melotot. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini Xiao Yan segera meledek Ma Longming. Ternyata kekuatan saudara Ma Longming berada di puncak Douxian bintang 9. Tetapi dengan kekuatan seperti itu di dalam pertempuran ini saudara Ma Longming benar-benar mengecewakan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng pada saat ini Ma Longming juga seketika tertawa. Dirinya juga pada saat ini meledek ke arah Xiao Feng dengan berkata bahwa Xiao Feng hanyalah Douxian tahap akhir bintang 9. Mereka pada saat ini hanya harus menunggu hingga Xiao Feng kehabisan energi dan pada saat itulah Ma Longming akan menghancurkan Xiao Feng. Setelah selesai berbicara Ma Longming juga pada akhirnya terangsang dan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Benturan di antara kedua belah pihak kembali terjadi dengan keduanya yang pada saat ini pada akhirnya sama-sama mundur. Saat yang bersamaan pada saat ini Ma Longming segera mengeluarkan tombak lain di tangannya. Ma Longming berteriak ketika dirinya mengeluarkan senjata penangkap jiwa.
Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat senjata yang baru saja dikeluarkan oleh Ma Longming. Mereka semua tahu bahwa tombak ini berasal dari Paviliun Qianbao yang terkenal di aliansi Dosian. Dalam hal kekuatan spesifik dikatakan bahwa ini adalah salah satu dari 3 senjata teratas yang berada di aliansi Dosian. Oleh karena itu kekuatan dari senjata ini benar-benar sangat kuat. Terlebih lagi dikatakan bahwa senjata ini akan mampu menakut-nakuti jiwa dari orang yang menjadi musuhnya. Singkatnya senjata ini dapat menghancurkan pikiran musuh selama pertempuran dan dapat mengendali situasi pertempuran. Ma Longming juga pada saat ini segera berkata kepada Xiao Feng bahwa dirinya sesungguhnya telah menyiapkan senjata ini untuk berhadapan dengan Yang Mulia Jiye. Tetapi karena Yang Mulia Jiye telah dikalahkan oleh karena itu ini adalah pertama kalinya dirinya menggunakan senjata ini dan dirinya menggunakannya kepada Xiao Feng. Ma Longming pada saat ini akan menggunakan darah Xiao Feng untuk membaptis dan mengasah senjata baru miliknya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan juga seketika bisa merasakan kekuatan dari senjata tersebut. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan ada sebuah kekuatan yang tidak terlihat yang memisahkan tubuh Xiao Yan dengan jiwanya. Xiao Yan pun menghela nafas dan berpikir bahwa tampaknya senjata ini benar-benar tidak sederhana. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Ma Longming juga kembali melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga dengan jelas bisa merasakan jiwanya pada saat-saat ini semakin terguncang seiring Ma Longming yang mendekat. Suhu di sekitarnya juga tiba-tiba turun kembali di bawah nol. Ekspresi Xiao Yan pada akhirnya menjadi sedikit suram karena Xiao Yan dapat dengan jelas menyadari bahwa sepertinya pada saat ini senjata tersebut benar-benar memiliki efek yang kuat. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya sedikit memejamkan matanya. Begitu Xiao Yan kembali membuka matanya pada saat ini ada 5 lingkaran cahaya yang berputar dengan sangat mempesona. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan teknik Yao Bang dari jantung api putih untuk berhadapan dengan serangan dari Ma Longming. Seberkas cahaya pada saat ini melintas dengan sangat samar sebelum akhirnya langsung menuju kehampaan di surga ke-9. Kecepatan dari lesatan cahaya ini benar-benar sangat mencengangkan sebelum akhirnya cahaya ini benar-benar menutupi Ma Longming. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan dari senjata Ma Longming pada saat ini, dihadapkan dengan serangan dari Xiao Yan ini Ma Longming pada saat ini benar-benar masih tidak bisa menahan dan tidak bisa berkutik. Ma Longming tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak terpengaruh oleh serangannya. Sebaliknya pada saat ini Ma Longming bisa merasakan perasaan yang akrab. Jauh di lubuk hatinya pada saat ini Ma Longming benar-benar merasa akan ketakutan dan kepanikan dalam sekejap mata. Ma Longming pada saat ini merasa bahwa jiwa dan tubuhnya benar-benar tidak bisa dikendalikan. Oleh karena itu dirinya pada saat ini hanya bisa terdiam pongok dan menatap ke arah Xiao Yan. Di saat yang sama setelah Xiao Yan menggunakan Yao Bang, Xiao Yan pada saat ini benar-benar sepenuhnya mengendalikan Ma Longming. Sosok Xiao Yan pun pada saat ini tidak ingin membuang banyak waktu dan Xiao Yan segera melesat ke arah Ma Longming. Lautan api yang membara juga pada saat ini mengikuti Xiao Yan dan Xiao Yan segera mengeluarkan tinju api fearless. Kepalan tangan yang dipenuhi oleh api pada saat ini benar-benar dihantam ke arah Ma Longming yang tidak bergerak. Pada akhirnya benturan keras benar-benar terjadi dan semua orang yang menonton pada saat ini benar-benar tercengang. Adegan yang baru saja muncul di penglihatan semua orang benar-benar membuat mereka tidak bisa mempercayainya. Ma Longming pada saat itu benar-benar tidak bergerak sama sekali dengan mata yang terbuka lebar. Ekspresinya benar-benar sangat pongok dan Ma Longming benar-benar menerima serangan pukulan Xiao Yan ini dengan tubuhnya. Tinju Xiao Yan ini benar-benar tepat mengenai dada dari Ma Longming. Ma Longming yang dalam kondisi tidak sadarkan diri pada akhirnya segera melesat mundur akibat benturan keras dari Xiao Yan. Bersama dengan hal tersebut Ma Longming akhirnya segera tersadar dan dirinya berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan tubuhnya. Namun tidak peduli seberapa kuat Ma Longming berusaha pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Pada akhirnya kekuatan dari pukulan Xiao Yan ini benar-benar menghantamkan Ma Longming ke dinding arena.
debu seketika berterbangan ke segala arah dan lubang yang besar pada saat ini segera tercipta. Semua orang melihat pemandangan ini hanya bisa terengah-engah. Mereka bertanya-tanya apakah pertempuran antara Ma Longming dan Xiao Feng akan berakhir dengan sangat mudah seperti ini. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengira bahwa Ma Longming akan dapat dengan mudah dipukul oleh Xiao Yan. Ada semburan kengerian dan kekaguman pada saat ini di antara kerumunan ketika memandang ke arah Xiao Feng. Xiao Yan juga pada saat ini menghela nafas panjang karena pukulan ini benar-benar tepat mengenai targetnya. Meskipun pukulan tersebut tidak akan dapat membunuh Ma Longming, tetapi setidaknya Ma Longming pasti akan terluka parah oleh pukulan Xiao Yan ini. Tetapi tepat ketika Xiao Yan hendak mengundurkan kewaspadaannya pada saat ini angin dingin tiba-tiba bertiup dari lubang. Origin abadi berwarna biru es pada saat ini segera menyembur dan Xiao Yan bisa melihat sesosok yang pada saat ini bangkit. Sosok ini adalah Ma Longming dengan rambut yang sedikit acak-acakan dan jubah di dadanya pada saat ini hancur total. Bersamaan dengan hancurnya jubah Ma Longming pada saat ini armor segera terlihat di dalam pakaiannya. Armor berwarna hitam ini bersinar dengan glowing dan membuat semua orang seketika terkejut. Kerumunan pada saat ini menatap ke arah Ma Longming yang ternyata hanya menderita beberapa luka ringan akibat pukulan dari Xiao Feng. Selain itu mereka juga tahu tampaknya serangan dahsyat dari Xiao Feng barusan diblokir oleh armor tersebut. Kerumunan juga pada akhirnya seketika menyadari apa yang pada saat ini digunakan oleh Ma Longming. Pada akhirnya mereka bergumam, mungkinkah ini adalah armor yang menempati peringkat pertama di surga ke-9. Dikatakan bahwa bahkan seorang dogat pun benar-benar akan sulit untuk menghancurkan kekuatan armor tersebut. Tanpa diduga latar belakang dari Ma Longming pada saat ini benar-benar sangat menakutkan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ma Longming segera menyobek seluruh jubahnya dan memperlihatkan semua armor di tubuhnya. Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Ma Longming. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa Ma Longming sebenarnya memiliki pelindung bagian dalam yang sangat kuat. Ma Longming pada saat ini pada akhirnya kembali meledek ke arah Xiao Yan dengan berkata bahwa Xiao Feng benar-benar memiliki cukup kemampuan. Tetapi semuanya seperti yang dikatakan oleh Ma Longming sebelumnya. Ma Longming akan menghadapi Ji Ye yang seorang dogat, oleh karena itu Ma Longming telah mempersiapkan semuanya. Seorang dogat saja tidak akan mungkin bisa menghancurkan armor ini, terlebih lagi seorang di tahap akhir Dosian bintang 9. Setelah selesai berbicara, Ma Longming pada saat ini menatap ke arah Xiao Feng dengan tatapan sedingin es. Setelah itu segel di tangannya juga seketika berubah dan Ma Longming pada saat ini segera menciptakan sebuah bentuk. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat aura biru yang perlahan-lahan mengembun menjadi raksasa. Raksasa ini memiliki tinggi hampir 100 meter dengan ditutupi udara dingin yang tebal. Terlihat jelas dari raksasa yang terbentuk menjadi es ini bahwa kekuatannya benar-benar sangat kuat. Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat raksasa yang baru saja dibentuk oleh Ma Longming. Sementara itu Ma Longming pada saat ini tertawa dan berkata bahwa dirinya ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh Xiao Feng. Dirinya ingin melihat apakah Xiao Feng memiliki metode untuk mengalahkan raksasa es ini. Setelah selesai berbicara pada akhirnya Ma Longming segera menggerakkan raksasa es yang langsung melesat ke arah Xiao Yan. Suhu di sekitar juga pada saat ini kembali turun dan Xiao Yan menyipitkan matanya. Xiao Yan berpikir bahwa kekuatan dari monster ini cukup kuat dan Xiao Yan tidak mungkin menggunakan kekuatan dari api surgawi. Hal itu dikarenakan monster ini tidak hanya keras tetapi juga memiliki energi kekerasan yang sangat kuat. Pada akhirnya memikirkan hal ini, senyum seketika muncul di sudut mulut Xiao Yan dan Xiao Yan berniat untuk menggunakan benang emas. Tidak peduli seberapa kuat dan seberapa keras tubuh dari monster tersebut, dengan ketajaman dari benang emas sepertinya monster tersebut benar-benar akan dapat dengan mudah dihancurkan. Pada akhirnya memantapkan niat dan pada saat ini Xiao Yan mengubah segel di tangannya. Xiao Yan terlebih dahulu menggunakan keterampilan bertarung tingkat di teknik klone bayangan ekstrim. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya sosok Xiao Yan pada saat ini menjadi dua.
Setelah itu Xiao Yan pada saat ini kembali merubah segel di tangannya dan sosok Xiao Yan hanya berdiam diri. Benang emas tipis Xiao Yan juga pada saat ini segera melesat menuju ke arah raksasa yang dibentuk oleh Ma Longming. Pada saat ini juga tidak ada orang yang bisa memperhatikan benang emas tipis ini sama sekali. Di mata semua orang pada saat ini hanya ada raksasa es setinggi 100 meter yang menyerang ke arah Xiao Yan. Sosoknya benar-benar sangat ganas dan mendominasi ketika mengayunkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Namun begitu sosoknya pada saat ini mendekat ke arah Xiao Yan, tiba-tiba raksasa tersebut berhenti. Pada detik berikutnya pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa bergerak dan semua orang pada saat ini seketika ternganga. Mereka pada saat ini melihat bahwa kaki dari sosok raksasa tersebut tiba-tiba terputus. Mereka pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Yan yang benar-benar masih tidak bergeming. Ma Longming juga pada saat ini benar-benar sedikit terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ma Longming jelas tidak merasakan adanya kekuatan yang baru saja dilesatkan oleh Xiao Yan, tetapi pada saat ini mengapa kaki dari raksasa yang dibentuk oleh Ma Longming benar-benar terputus. Ma Longming pun menggertakkan giginya, tetapi tidak lama setelah itu tubuh dari sosok raksasa yang baru saja dibentuk oleh Ma Longming benar-benar hancur. Raksasa es itu pada akhirnya berubah menjadi tumpukan pecahan es di tengah ledakan dahsyat di hadapan banyak pasang mata yang terkejut. Semua orang di surga ke-9 yang pada saat ini menyaksikan pertempuran benar-benar ternganga. Setelah keheningan bertahan cukup lama pada akhirnya kerumunan memulai diskusi di antara masing-masing. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi di serangan tersebut. Selain itu keterampilan bertarung macam apakah yang sebelumnya digunakan oleh Xiao Feng. Tubuh Xiao Feng pada saat ini benar-benar sama sekali tidak bergerak, tetapi raksasa ini benar-benar dihancurkan. Ma Longming juga pada saat ini benar-benar tidak mengetahui metode apa yang baru saja digunakan oleh Xiao Yan. Ma Longming hanya bisa merasakan sedikit origin abadi yang baru saja dikeluarkan oleh Xiao Yan. Faktanya di serangan sebelumnya Xiao Yan memang hanya sedikit menuangkan origin abadi ke dalam benang emas. Xiao Yan merasa dengan sedikit origin abadi ini saja sudah cukup untuk menghancurkan raksasa tersebut. Sementara itu di sisi lain di atas langit pada saat ini sosok dewa juga menyipitkan matanya ketika melihat metode dari Xiao Yan. Bagaimanapun sosoknya memiliki kekuatan dogat dan tatapannya benar-benar sangat jeli. Trik Xiao Yan yang tidak bisa dilihat oleh banyak orang pada saat ini benar-benar dapat dilihat jelas oleh dirinya. Tetapi bahkan setelah melihat serangan Xiao Yan ini dirinya benar-benar tidak mengetahui metode Xiao Yan. Sosoknya benar-benar tidak mengetahui siapa maka sosok Xiao Feng dan dirinya juga benar-benar tidak mengetahui keterampilan bertarung apa yang dimiliki oleh Xiao Feng. Tetapi meskipun begitu dirinya bisa merasakan bahwa sebenarnya benang emas ini merupakan hal yang tidak bisa ditemui di aliansi Dosian. Senjata emas ini juga sepertinya senjata yang langka dan berharga di dunia luar. Oleh karena itu perlu banyak usaha untuk bisa mendapatkan senjata langka seperti ini. Sementara itu kembali ke Ma Longming yang pada saat ini matanya menegang setelah pertempuran. Hal itu dikarenakan gerakan sebelumnya benar-benar telah menghabiskan sebagian besar origin abadi di tubuhnya. Pada akhirnya ekspresi Ma Longming pada saat ini mulai sedikit berubah dan dirinya merasa sedikit ngeri kepada Xiao Feng. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini segera bergerak untuk menyerang Ma Longming. Klone Xiao Yan juga pada saat ini bergegas dan meraung di hadapan Ma Longming. Keduanya pada saat ini mengangkat tinju dan sudah berada di posisi yang berlawanan di sebelah Ma Longming. Sosok Xiao Yan asli pada saat ini segera dengan cepat membuka lengannya dan busur api dengan jelas mengembun. Teknik yang akan digunakan oleh Xiao Yan ini adalah teknik yang sudah lama sekali tidak Xiao Yan gunakan. Panah teratai api surgawi pada saat ini segera keluar di tangan kiri Xiao Yan. Tangan kanan Xiao Yan juga seketika mengembunkan anak panah yang berkilauan. Seiring dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan pada saat ini serangan dari busur panah api surgawi benar-benar menjadi semakin kuat. Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera melesatkan anak panah dari busur api surgawi. Di sisi lain teknik klone Xiao Yan segera mengeluarkan tinju api fearless untuk menghancurkan Ma Longming.
Dua serangan kuat pada saat ini benar-benar dilesatkan ke arah Ma Longming. Semua orang juga pada saat ini bisa melihat ekor dari anak panah yang melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tinju dari teratai api juga pada saat ini benar-benar memiliki kepadatan api yang luar biasa. Kedua serangan ini benar-benar membawa sifat yang sangat menakutkan di hadapan banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya. Serangan ini juga benar-benar membuat Ma Longming kewalahan dan dirinya pada saat ini berpikir bahwa dirinya benar-benar merasa berada di dalam kerugian. Ma Longming pun menggertakkan giginya dan tatapan kejam pada saat ini tiba-tiba muncul di mata Ma Longming. Tombak penangkap jiwa di tangannya pada saat ini tiba-tiba ditusukkan ke dadanya. Semua orang memandang hal tersebut tengah tatapan ngeri dan mereka tidak tahu apa yang pada saat ini dilakukan oleh Ma Longming. Ma Longming pada saat ini juga tiba-tiba segera mengeluarkan seteguk besar darah. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini warna darah Ma Longming segera berubah menjadi berwarna biru sedingin es. Rambut Ma Longming juga seketika berubah menjadi warna biru sedingin es. Momentum aura dari Ma Longming juga pada saat ini tiba-tiba meledak dan dirinya benar-benar memiliki aura setengah dari tingkat Dogat. Selain origin abadi di dalam tubuh Ma Longming pada saat ini juga dirinya memiliki kekuatan tambahan. Kekuatan ini adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh Dou Xian dan hanya dimiliki oleh tingkat Dogat saja. Setelah auranya melonjak, Ma Longming pun berteriak kepada Xiao Feng bahwa jika Xiao Feng ingin membunuh Ma Longming maka itu adalah mimpi. Ma Longming pada saat ini benar-benar seperti dewa yang turun ke bumi dengan momentum di sekelilingnya yang terangsang hingga tahap yang ekstrim. Momentum setengah dewa pada saat ini benar-benar membuat mata dewa yang berada di langit sedikit menyipit. Jie yang bersembunyi di suatu tempat juga pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Jie pada akhirnya bergumam sepertinya Ma Longming telah membuat persiapan penuh untuk posisi yang mulia. Dengan begitu Xiao Feng pada saat ini benar-benar akan menderita berhadapan dengan Ma Longming. Akan sangat sulit untuk berhadapan dengan Ma Longming, terlebih lagi Xiao Yan hanya berada di tahap akhir dari Dou Xian bintang 9. Jie pada akhirnya menggelengkan kepalanya tidak berdaya dan hanya bisa menghela nafas untuk Xiao Yan. Jie pada saat ini hanya bisa berdoa agar Xiao Yan bisa mengalahkan Ma Longming dengan teknik terkuat yang akan dikeluarkannya. Sehingga dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa menjadi duta janda Tobrut se-Asia.